Lagi rame, orang punya PC tapi bukan lagi ngejar performance tapi lebih ngejar ke irit listrik. Jadi akhirnya muncullah undervolt GPU. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Jadi ceritanya, awalnya dulu itu orang kalau pakai PC itu ngejarnya adalah performance. Bahwa udah beli PC yang kenceng tapi masih kurang bre. Kalau bisa di overclock lagi biar bisa nambah lagi performance-nya. Masalah listriknya jadi lebih boros, nggak masalah. Yang penting PC-nya jadi lebih kenceng. Dan kalau dalam urusan gaming, inilah perbedaan antara PC gamer dan konsol gamer. Kalau konsol itu dia ngejar yang penting bisa main, irit listrik, terus gampang dibawa-bawa dan sejenisnya. Pokoknya simple lah ya. Sedangkan PC itu adalah performance. Bahwa dia bukan cuma kenceng tapi masih bisa didorong untuk lebih kenceng lagi. Cuma nggak tahu deh, apakah sekarang PC gamer ini udah semakin susah duit gitu ya, sampai akhirnya bisa irit beberapa ribu itu bener-bener dikejar bre. Jadi akhirnya yang banyak dibahas orang sekarang adalah gimana caranya undervolt, gimana caranya membuat lebih hemat listrik. Udah bukan lagi gimana caranya bikin semakin kenceng. Tapi bisa jadi bukan karena susah duit, tapi karena udah paham untuk bisa menjaga lingkungan gitu ya, mengurangi jejak karbon katanya. Tapi terserahlah, mau dengan alasan untuk menghemat listrik atau apapun itu, yang pasti melakukan undervolt atau power limit, membatasi performance gitu ya, itu bisa punya dampak positif terhadap hardware. Yang pertama, dia bisa jadi lebih adem, dan yang kedua, ya katanya bakal lebih awet gitu ceritanya. Tinggal kalau kita utak-atik nih settingan dari GPU, itu ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai tadi itu, listrik yang lebih irit, lebih adem, dan lebih tahan lama katanya. Yang pertama undervolt dan yang kedua ngeset power limit. Nah, kira-kira mana yang akan lebih efektif? Jadi saya barusan iseng-iseng mengutak-atik settingan dari RTX 3070 dan di sini saya pengen cari nih settingan mana yang paling pas, yang paling efisien, mana yang bisa menghasilkan listrik yang lebih irit tanpa mengurangi performance terlalu banyak. Apakah undervolt atau ngeset power limit? Tapi sebelumnya saya mau jelasin sedikit dulu ya, bahwa settingan apapun yang saya dapat nanti itu bisa jadi berbeda dengan settingan kamu. Karena setiap individu komponen itu nggak mungkin sama persis. Jadi kalau saya bisa dapat undervolt banyak, mungkin kamu belum tentu. Atau mungkin saya cuma bisa undervolt sedikit, mungkin kamu bisa undervolt lebih banyak. Termasuk bahwa sekarang konsep untuk overclock dan juga undervolt tadi udah jauh berbeda dibandingin beberapa tahun yang lalu. Jadi beberapa tahun yang lalu, kalau kita melakukan overclock, tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan performance satu kelas di atasnya. Jadi kalau kamu beli GPU GeForce 60 misalkan, dan kamu bisa mengoverclock itu sampai maksimal, ada kemungkinan kamu bisa mendapatkan performance yang mendekati GeForce 70. Cuma sekarang udah berbeda zamannya. Dari pabrikan semuanya udah dibatasin. Bahwa kalau kamu beli RTX 3060, ya mau di overclock semaksimal apapun yang kamu bisa, nggak akan bisa mengejar performance dari 3070. Dan sebaliknya, saat kamu melakukan undervolt juga udah dikasih batas untuk tidak boleh terlalu jauh. Jadi mau ke atas, mau ke bawah, semuanya udah dibatasin sama pabriknya. Tapi ya masih bisa lah kita utak-atik sedikit untuk bisa mendapatkan sedikit perubahan. Kemudian untuk setting yang nanti saya lakukan, yang akan saya tampilkan, jadi nanti saya cuma ngasih tunjuk satu ya setting voltasenya, itu bukan karena cuma satu doang. Saya udah melakukan banyak eksperimen, udah nyobain angka yang lebih tinggi dan lebih rendah, udah crash sana sini sampai akhirnya dapat satu angka yang pas. Dan itulah nanti yang akan saya tampilkan. Dan kira-kira gimana hasilnya? Apakah beneran bisa seirit itu? Langsung kita lihat. Di sini saya mulai tes ngatur settingnya on the fly sambil jalanin Unigine Valley untuk melihat real time perubahan power clock dan juga temperatur. Pertama saya jalankan dalam kondisi default, terlihat temperatur beranjak naik dari 66, 67, 68 sampai mentok ada di kisaran 71, 72 derajat Celcius. Kadang lebih dikit tapi balik lagi ke sana. Clocknya stabil di kisaran 1860-an sampai 1875 MHz, mondar-mandir di situ dengan power draw di kisaran 230 sampai 240-an watt. Kalau kita lihat di bagian bawah di GPU Z itu voltasenya juga naik turun ada di kisaran 1.03 sampai 1.06
naik turun di situ lah ya. Nah, sekarang saya coba turunkan voltasenya ke 925 mV. Berarti ini turun kurang lebih 100-an milivolt lebih dikit. Dan di sini kita lihat power draw-nya langsung turun ke kisaran 200 watt. Aktual voltage dan power draw-nya sih tetap ada fluktuasi, tapi dia stabil di 925 mV. Dengan clock-nya malah sekarang jadi stabil di 1875 MHz dibandingin kondisi default. Tapi kalau kita perhatikan temperaturnya, nggak terlalu banyak ada perubahan. Sekarang kita reset settingnya dan coba atur power limit untuk mencari power draw yang kurang lebih ada di 200-an watt. Saya coba turunin ke 90% dan di sini terlihat power draw-nya langsung turun tapi masih cukup tinggi di 211-an watt lah ya. Tapi kalau kita lihat dari clock-nya, dia juga turun ke 1800 MHz dengan temperatur yang juga tidak banyak berubah. Jadi kayaknya mesti diturunin dikit lagi nih ya. Jadi saya coba set power limitnya ke 85% dan terlihat power draw-nya bisa turun ke kisaran 200 watt. Udah hampir sama dengan saat kondisi undervolt. Tapi kali ini kalau kita perhatikan clock-nya juga lebih rendah lagi di kisaran 1770 MHz dengan temperatur yang hampir nggak ada perubahan juga. Dari sini kita udah bisa prediksi bahwa power limit akan punya performance yang lebih rendah dibandingin undervolt. Tinggal kita buktikan sekalian. Saya lakukan tes menggunakan 3D Mark Speedway. Dalam kondisi default terlihat power draw-nya di kisaran 240 watt dengan clock di kisaran 1845 MHz. Temperatur naik teratur dari 66 sampai di akhir tes dia ada di 73 derajat Celcius dengan skor akhirnya 3427. Sekarang kita coba jalanin dengan undervolt ke 925 mV. Terlihat power draw-nya turun ke 200-an watt, tapi yang menarik adalah clock-nya yang ternyata malah naik dikit ke angka 1905 MHz. Harusnya performance-nya juga sedikit meningkat. Untuk temperatur di akhir tes hanya ada di 69 derajat Celcius. Lumayan lah ya, turun dikit. Dan ternyata skor akhirnya benar, dia sedikit lebih tinggi dari kondisi default, ada di 3448 poin. Dan berarti bagus banget, udah irit listrik, performance-nya malah naik. Dan terakhir kita jalankan dengan power limit 85%. Kalau hanya dilihat dari power draw-nya, dia sama-sama 200 watt. Tapi clock-nya terlihat jauh lebih rendah. Sedangkan untuk temperatur kurang lebih masih sama dengan kondisi undervolt. Dan begitu kita lihat, skor akhirnya ternyata sesuai dengan prediksi. Dia lebih rendah dibandingin undervolt di angka 3335 poin. Yap, itu tadi undervolt RTX 3070 yang ternyata hasilnya jauh lebih efisien dibandingin ngeset power limit. Jadi tadi udah kita lihat sendiri bahwa dengan melakukan undervolt ternyata dia bukan hanya menurunkan voltase, tapi justru juga sedikit menambah clock. Jadi akhirnya listriknya bisa lebih irit, tapi performance-nya malah sedikit naik. Asik kan? Dan iritnya lumayan sih, kurang lebih sekitar 30-40an watt. Sedangkan saat kita melakukan setting power limit, ternyata yang diturunkan bukan hanya voltasenya, tapi juga clock-nya. Hasilnya secara listrik memang lebih irit, tapi secara performance juga mengalami penurunan. Cuma pada kasus saya tadi, secara temperatur tidak terlalu banyak perbedaannya. Antara jalan default dan saat di undervolt itu bedanya cuma sekitar 1-2 derajat Celcius doang. Dan itu ya hampir boleh dibilang nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi ini mungkin terjadi karena memang GPU saya terbatas hanya bisa di undervolt sekitar under 100 mV. Lebih dari itu terjadi banyak crash gitu ya. Nah mungkin aja kamu dapat GPU yang bisa diturunkan lebih dari 100, mungkin sekitar 200 mV. Dan kalau sampai itu terjadi, berarti GPU kamu bakal jauh lebih irit listrik. Tapi nggak tahu deh, apakah bisa sampai batas segitu. Nah, tinggal sekarang dari selisih yang sekitar 40 watt tadi, kira-kira duitnya berapa banyak sih yang bisa saya hemat? Dengan asumsi tarif listrik sekarang sekitar Rp1.600 per kWh, dengan selisih 40 watt maka butuh sekitar 25 jam untuk bisa mencapai 1000 watt. Yang berarti setiap 25 jam pemakaian, saya bisa menghemat Rp1.600. Tapi 25 jam ini adalah dengan asumsi GPU kerja maksimal dipakai main game. Jadi kalau setiap harinya saya main game 4 jam, berarti setiap 6 hari lebih sedikit saya bisa menghemat Rp1.600. Kalau dalam 1 bulan berarti sekitar 8 ribuan rupiah, dan kalau dikumpulin sampai setahun berarti sekitar Rp96.000 uang yang bisa saya hemat. Lumayan kan ya?